Oke, selamat malam. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita semua kembali kepada kesucian. Allahumma amin. Oke, sahabat YouTube semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit mencoba memberikan sedikit pengetahuan apa yang kami ketahui. Seandainya nanti mungkin ada kekurangan, mungkin bisa ditambahkan oleh saudara-saudara semua melalui kolom komentar. Tentu kami sangat mengharapkan seandainya dari apa yang kami ketahui tentu banyak sekali kekurangan yang belum kami dapatkan. Oke, pada Lebaran tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada era pandemi COVID-19 ini tentunya hal yang sangat tidak menyenangkan bagi kita semua, merubah kebiasaan Lebaran, kebiasaan puasa pada tahun ini agak bergeser, sangat jauh berbeda keadaannya seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, yang penting kita tetap jaga imunitas tubuh kita. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari mara bahaya. Amin. Oke, langsung saja mungkin yang mau saya sampaikan yaitu tentang rukun atau tata cara sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri tentunya hukumnya sunnah, jadi tidak wajib, tapi seandainya dilakukan tentu akan sangat banyak sekali pahalanya. Tapi kadang kita sering menjumpai di lapangan, menjumpai di sekitar kita, ketika sholat Idul Fitri dimulai, imam sudah takbir kedua, ketiga, keempat, kelima, masih ada jamaah yang ketinggalan. Nah, itu sangat-sangat sekali karena itu adalah momen takbir, adalah salah satu rukunnya. Jadi kalau bisa mungkin dengan video ini untuk kedepannya kita bisa lebih menyiapkan diri kita dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Oke, yang pertama dalam sholat Idul Fitri biasanya harus dimulai dari seruan berjamaah. Biasanya seorang imam akan melantunkan atau menyuarakan, mengumandangkan as-sholatu jami'ah. Nah, itu adalah tanda sholat jamaah mau dimulai. Berarti semua makmum, semua jamaah harus segera bersiap-siap. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu niat. Oke, niat sholat Idul Fitri, sholat sunnah adalah sangat simpel sekali. Oke, kalau kita bisa lafalkan yaitu cukup dengan usolli sunnatal li Idul Fitri makmum lillahi ta'ala. Itu bagi yang makmum. Kalau bagi yang imam ya imam lillahi ta'ala. Kita ulang, usolli sunnatal li Idul Fitri makmum lillahi ta'ala. Itu lafalnya. Toh seandainya kok kita kesulitan dalam bahasa Arab, kita bisa bahasa Indonesia. Dalam hati kita yakin, kita teguh, kita berniat, saya berniat untuk sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ikram. Takbiratul ikram, mengangkat tangan, Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah. Setelah itu baru takbir 7 kali. Nah, untuk rakaat pertama itu takbirnya 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di sela-sela takbir itu diselingi oleh bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap takbir diselingi dengan bacaan itu. Kita ulangi. Setiap takbir diselingi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam melanjutkan bacaan dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian surat pendek,
dan dilanjutkan seperti sholat biasa, rukuk, sujud, terus bangun lagi seperti sholat-sholat pada umumnya. Kemudian pada rakaat kedua itu pada intinya sama, cuma takbirnya 5 kali. Ingat ya, 5 kali. Dan setiap takbir juga diiringi atau diselani dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sampai 5 kali. Terus imam melanjutkan bacaannya Al-Fatihah sama surat pendek, dilanjutkan rukuk, sujud, tahiyat, salam yang diikuti oleh semua makmum. Nah, itu sebenarnya cukup simpel. Maka dari itu mungkin mulai saat ini kita harus lebih memahami rukun-rukun sholat sunnah itu, sehingga pada kedepannya seandainya kita berjamaah di lapangan, di masjid, kita tidak terlewatkan setiap rukunnya. Nah, itu aja mungkin masukan atau apa yang saya sampaikan ini bukan kok berarti saya itu lebih paham, bukan saya lebih pintar, tapi mungkin dari sedikit apa yang saya ketahui sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, khususnya pribadi saya sendiri, untuk mengingatkan sebagai media pengingat untuk saya pribadi, dan syukur tentu bisa bermanfaat bagi semua pemirsa semua. Oke, itu saja sebenarnya yang pokok-pokok pada sholat sunat Idul Fitri. Oke, terima kasih. Saya sampaikan pada Lebaran kali ini memang agak berbeda ya. Kita disuguhkan oleh sebuah misteri, sebuah virus tentunya yang mengharuskan kita, memang kita yang tadinya berkunjung ke sanak saudara, kita lebih aman untuk stay at home, berdiam diri di rumah. Slogan kita tentunya tidak harus sowan, tapi tetap seduluran. Tidak harus berkunjung, tapi silaturahmi tetap nyambung. Dan yang terakhir, tidak harus salaman, tapi kita bisa ngapuro-ngapuronan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau itu memang itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, makasih. Itu saja saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.